virtual yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya membacakan susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama saya membacakan tata tertibnya untuk mikrofon, mic, dan videonya. Untuk mikrofon dinonaktifkan dan video diaktifkan. Kemudian Bapak Ibu boleh juga untuk makan dan minum, yang penting audio selalu dimatikan. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, di sini telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Sa'ad Ibrahim. Gimana Ustadz kabarnya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik-baik ya. Selalu dalam keadaan sehat walafiat, Ustaz. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan nama saya bagi yang belum kenal, tapi sepertinya ini untuk peserta kita pada malam hari ini ada yang dari Jember, dari Nurul Husna, kemudian sebelumnya ada dari Jember, dari Puluhan. Untuk pimpinan daerah belum ada ini, mungkin nanti akan bergabung bersama kita. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua qiraatul Quran, yang ketiga adalah sambutan pimpinan cabang Muhammadiyah Uluhan, yang keempat pengajian inti, yang kelima adalah tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Dengan mengharapkan dari ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara pengajian kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Ghaffar, SPDI. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقاتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin menambah keimanan kita kepada Allah dan semakin mempertebal rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cara yang ketiga adalah sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Wuluhan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Arifin Hadi. Kepada beliau kami persilakan. Yang pertama berbesi. Aku gak berbesi. Iya, ngerok. Diaktifkan sana. Iya. Terus foto itu. Iya nggak pede kalau jalan sama aku karena aku gendut. Iya, Afwan. Pas aku cuma lihat ibadahnya, setelah pada tinggi, saya kata
Ya, suaranya terputus, Arifin. Sudah. Sudah, Ustaz. Suaranya sempat hilang beberapa menit. Ustaz. Gak ada suaranya. Ustaz, suaranya tidak kedengaran, Ustaz. Ya, terima kasih. Sarifin, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz Sarifin. Ustaz Sarifin. Nah, iya punya. Tapi kan bukan ada. Kok bisa suaranya? Halo, Assalamualaikum. Ini sudah ke saya atau bagaimana ini? Belum, Mbak. Ini suaranya Sarifin tidak bisa jelas ini. Sabar ya. Pakai kita lewati dulu untuk acaranya Sarifin. Dipotong aja Pak. Ya, kami mohon maaf karena jaringannya Ustadz Arifin mungkin mengalami kendala. Kita langsung menuju ke acara berikutnya, yaitu adalah pengajian inti. Pengajian inti ini akan dipimpin oleh moderator yang akan dipimpin oleh moderator yaitu Ustadz Hadi Santoso. Kepadanya kami persilakan. Betul, Ustadz.
Baik, terima kasih Mas Farlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Saad Ibrahim MA, Ketua PWM Jawa Timur, segenap jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Wuluhan, hadirin serta kajian virtual pimpinan cabang Muhammadiyah. Semoga Allah merahmati kita dan memberikan kelancaran pada acara kita malam ini. Baik, sebelum kita mulai acara ini, pemateri kita Pak Kiai Haji Dr. Saad Ibrahim MA. Pak Saad, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Saad ya. Alhamdulillah. Ini sebelum kita mulai, saya bacakan dulu tema yang akan kita usung pada malam hari ini, yaitu menjaga keseimbangan antara ikhtiar, doa, dan tawakal dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, rasanya ini perkara yang sangat penting karena kita melihat fenomena yang terjadi dengan adanya pandemi ini, kemudian para pimpinan kita di persyarikatan dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, dan cabang sudah melaksanakan ikhtiar dengan memberikan arahan-arahan, tetapi fakta yang kita saksikan bahwa terjadi polemik di kalangan internal kita sendiri, terutama hanya dengan arahan-arahan untuk melaksanakan ibadah yang mungkin tidak sama ketika kondisi normal, dan juga berkaitan dengan pengajian-pengajian, pembelajaran di sekolah. Ya, ini tentunya perlu kita cermati bersama, kita menimba ilmu lagi bagaimana sikap kita sebenarnya. Ya, karena polemik itu terjadi, ada yang menghentikan ikhtiar, ya, atau meremehkan ikhtiar. Ya, kematian sakit itu dari Allah, sudah kita seperti biasa saja. Nah, ada yang sebaliknya, terlalu keras dalam berikhtiar, kemudian melupakan doa dan tawakal. Maka kita pada malam hari ini insya Allah akan mendengarkan kajian. Mudah-mudahan kita bisa tercerahkan bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi pandemi ini. Ya, bagaimana arahan-arahan dari para ulama, pewaris para nabi, sehingga harusnya umat ini ya bersikap dalam koridor sesuai dengan arahan-arahan. Nah, ini barangkali jajaran Muhammadiyah terutama dengan kajian malam hari ini. Sekarang pukul 19.53, kurang lebihnya mungkin kita akan mendengarkan kajian sampai 40 atau 45 menit ke depan. Selebihnya tanya jawab. Ya, ini kondisional, tergantung nanti audien dan juga waktu yang luang dari pemateri. Ya, Ustaz Dr. Saad Ibrahim. Suaranya Pak Hadi hilang. Pak Hadi, suaranya Pak Hadi dinonaktifkan. Pak Hadi, suaranya diaktifkan Pak Hadi. Mohon maaf. Hostnya yang mematikan nih. Sudah terdengar? Sudah.
Iya, tadi hostnya yang mematikan. Saya nggak ngemut. Baik, kita serahkan waktu dan tempat kepada Kiai Haji Dr. Saad Ibrahim Ema untuk memberikan materi sesuai dengan tema yang diberikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Huluan. Fatafadhol maskura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabih walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un irsyadan li ibadihi linaili maghfiratihi wa ridwanihi wa jannatihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah Huluan, jajaran pimpinan ranting di Kecamatan Huluan, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Tepat yang dibacakan oleh Qori tadi terkait dengan situasi yang tidak hanya kita yang sedang menghadapi, tapi seluruh dunia menghadapi apa yang digambarkan oleh Allah dalam ayat-ayat di surat Al-Baqarah yang dibacakan oleh Qori tadi. Juga saya pakai sebagai muqaddimah, terutama ya, ketika Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya dengan penegasannya walana baluwannakum. Ini fi'il mudhari' yang dimulai dengan lam taukid dan juga dengan nun taukid, yang artinya walana beluwannakum itu benar-benar sungguh-sungguh. Taukidnya dua kali, ya. Taukid bukan tauhid ya, taukid. Wakada yuwakidu taukidan, ya, memperkokoh, menyungguhkan. Benar-benar sungguh-sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian. Di dalam tafsir At-Tabari, ya, objek dari cobaan ini ada yang menyatakan, kalau kita baca di tafsir At-Tabari, mereka adalah sahabat Nabi, para sahabat. Sekalipun begitu, ada kaidah yang menyatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang diambil pelajaran itu ialah keglobalan ungkapan, keglobalan kata, lafaz, ya, bukan sebab yang khusus. Ayat tersebut terkait dengan soal perang yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, lalu diwanti-wanti oleh Allah, benar-benar sungguh-sungguh kami akan berikan percobaan, berikan cobaan kepada kalian. Bisyai'im minal khawfi. Ya. Dengan sedikit rasa takut. Tentu ketika berperang, ya,
itu ada sedikit rasa takut. Karena kalau takutnya banyak sekali ya tentu tidak berangkat. Ya. Jadi perasaan takut itu. Walana beluannakum bisyai'im minal khaufi. Lalu wal ju'i. Juga di dalam tafsir at-Tabari tadi disebutkan ini makna juga ya bisyai'im minal ju'i. Sampai seterusnya wa naqsi minal amwal ya, wal anfus wa thamarat wa basyiril mu'minin. Maka pelajaran penting dari ayat ini ialah menandaskan konteks yang seperti itu, serba ketakutan itu, ya. Lalu Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad, nabinya, wabasyiris sobirin. Ya. Ada tabsir di situ. Wabasyiris sobirin. Hendaklah orang-orang yang sabar itu engkau berikan kabar gembira. Nah, manhum, siapa orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang sabar ialah mereka alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni mereka yang apabila ditimpa oleh musibah, mereka punya prinsip inna lillahi. Mereka menyatakan, mendeklar, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kami tidak memiliki kekuasaan apapun. Kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kami toh juga akhirnya kembali kepada Allah. Disebutkan di situ, didahulukan ilaihi baru raji'un. Ya. Supaya memperteguh bahwa kepada Allah lah. Ya. Kita ini juga akan kembali. Bahkan ayat berikutnya juga menyatakan, ya, orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dihormati oleh Allah. Sholawat dari Allah. Dan juga kita menyadari bahwa ya, pandemi COVID-19 ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, cobaan itu ya, secara umum kita sebut dengan cobaan. Tapi ini bisa memiliki 3 kemungkinan. Yang pertama adalah azab. Yang kedua, betul-betul cobaan yang dalam konteks ini netral. Tapi juga bisa dalam konteks ini rahmat. Ketika pada masa Rasulullah SAW ta'un itu terjadi, maka Nabi menyimpulkan itu adalah azab. Tentu azab bagi orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Sementara bagi kalangan Muslim, ya, maka ini adalah rahmat. Tadi juga disebutkan orang yang sabar itu, ya, cobaan itu menjadi rahmat. Ya. Secara umum kalau disebut dengan cobaan. Maka ketika menghadapi hal yang seperti ini bagi kita semuanya, ya, sudah ada jaminan
dari ajaran Islam. Bahwa segala hal Nabi mengatakan sungguh ya sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Ya. Kalau ia mendapatkan kenikmatan, ya, ia bersyukur kepada Allah. Kalau mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, ia bersabar. Ya. Maka sangat beruntung kita ini diberikan oleh Allah iman, dikuatkan dalam konteks ya keimanan kita itu. Bahkan terkait dengan COVID-19 ini, yang melanda dunia seperti ini, juga dapat kita ambil pelajaran penting. Ya. Betapa sungguhnya manusia itu betul-betul sangat lemah. Begitu banyak para ilmuwan di dunia ini, ya. Tapi toh kemudian juga ya, sampai sekarang tidak bisa mengatasi problem ini. Orang memperhitungkan bahwa kekuatan dunia terletak pada persenjataan, terutama ialah senjata nuklir. Tapi kemudian dengan COVID-19 ini, ya, ini jauh lebih dahsyat. Ya, kalau senjata nuklir ketika diledakkan di sebuah kawasan, maka yang akan kena ialah terutama di sekitarnya itu. Lalu radiasinya itu kemudian bisa menjalar ke berbagai tempat. Dan relatif itu kemudian bisa dengan mudah dihindari setidak-tidaknya. Ya. Tapi yang COVID-19 ini ya, tidak terlihat. Dan faktanya kemudian terjadi. Maka dalam bahasa agama ini disebut dengan ta'un. Ada wabah, ya. Nah, tidak semua wabah itu ta'un, tapi ta'un itu mesti wabah. Kalau wabah itu kemudian menjalar begitu ya cepat, speednya itu luar biasa, lalu mengenai banyak orang, maka ini disebut dengan ta'un. Dan hebatnya ajaran Islam ini ya, telah memiliki cara. Dalam bahasa kita mungkin istilahnya karantina. Kalau ada satu kawasan kena, maka yang di kawasan itu jangan keluar. Dan yang di luar jangan masuk. Nah, ini penanganan yang seperti ini diajarkan oleh Islam hampir 1.500 tahun yang lampau. Dan ketika kemudian melanda pada seluruh dunia seperti ini, betapa bertambah kompleksnya. Tentu akibatnya tidak dimensi kesehatan saja. Ada dimensi sosial, dimensi ekonomi. Ya. Tentu juga kaitannya dengan ketaatan kita kepada agama ini. Ya. Maka sangat tepat kalau malam hari ini tema yang diusung ialah menjaga keseimbangan antara ikhtiar, doa, dan tawakal. Ya. Tawakal itu dalam bahasa Arab tawakul. Ya. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Sedangkan tawakkala itu fi'il madhinya. Cuma dalam bahasa Indonesia ya tidak digunakan masdar, tapi digunakan fi'il madhinya itu menjadi tawakal. Dan lalu menjadi bagian dari Indonesia. Nah, menjadi sangat penting, ya, sangat penting. Ya. Antara ikhtiar. Ikhtiar itu ikhtaro yahtari, ya, itu ikhtiaron. Artinya memilih, ya, berusaha memilih yang
terbaik. Ya. Atau memilih yang tidak baik di samping ya yang sangat tidak baik. Atau memilih yang baik dari yang tidak baik, atau memilih yang terbaik dari yang baik. Itu disebut dengan ikhtiar. Karena ini urusannya adalah COVID-19 ini adalah ilmunya, ada ilmu duniawi, ya. Maka lalu ada ahlinya. Tentu ahlinya ialah terutama yang memahami mengenai ya COVID-19 ini. Dunia kesehatan, dunia kedokteran, para ilmuwan ya, ahli epidemiologi. Dan kita diperintahkan untuk sekali lagi bertanya kepada mereka ya, dan Muhammadiyah ya, menggariskan ya, ada dimensi yang disebut dengan at-tajrid, pemurnian, ar-ruju' ilal Quran was sunnah. Ada juga kemudian at-tajdid, yang at-tajdid itu rujukannya ke depan, rujukannya ke aspek saintifik. Karena itu Muhammadiyah adalah organisasi modern yang memadukan dimensi nusus dengan dimensi al-ulum al-waqi'iyah. Tidak cukup dengan al-ulum an-nususiyah, tapi dipadukan dengan al-ulum al-waqi'iyah. Gampangnya antara agama dan sains. Nah, kalau toh ada ya orang-orang yang kemudian menyatakan nah, kita ini ya takut kepada Allah, ngapain takut sama virus COVID-19? Ya. Ini ungkapan yang benar, tapi tidak proporsional. Ya. Takut kepada Allah ada tempatnya sendiri. Ya. Takut kepada COVID-19 ini juga ada tempatnya sendiri. Bukankah justru Allah tadi menyatakan walana beluwannakum bisyai'im minal khaufi. Jadi khauf itu bagian dari kehidupan yang tidak bisa terhindarkan. Yang tidak bisa terhindarkan. Pada masa-masa sahabat pun ada juga yang memiliki paham seperti itu. Ketika Umar Ibn Khattab dalam perjalanan menuju ke Syam, lalu dia dapat berita, Umar Ibn Khattab dapat berita, Syam itu dilanda taun. Ya. Maka Abu Ubaidah ya, menegur Umar. Ya. Anda telah lari dari takdir Allah. Artinya kalau dalam bahasa kita, ngapain takut? Ya sudah ke sana. Kalau nanti takdirnya mati, ya mati. Kalau tidak, ya tidak. Kira-kira seperti dalam bahasa kita. Lalu Umar menjawab dengan sangat cemerlang, ya saya lari dari takdir Allah yang satu, menuju ke takdir Allah yang lainnya. Nah inilah ya, kecerdasan Umar yang diajarkan kepada orang-orang di sekitarnya di situ. Ya. Maka ini menjadi pedoman kita dalam konteks ini. Ini bagian ikhtiar kita. Ya. Dan situasinya sekarang ini mirip dengan perang. Nah, dengan perang. Ya. Maka dalam perang, ya di jalan Allah, ya itu lalu orang yang meninggal itu punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah syahid, dunia akhirat. Maknanya ketika dia berangkat perang memang dimaksudkan untuk membela Islam ini. Melaksanakan ajaran Allah. Ya. Lalu dia meninggal atau terbunuh. Maka ia syahid dunia akhirat.
Tapi kalau berangkatnya itu untuk mendapatkan dunia, maka ia tetap disebut syahid, tapi syahid dunia. Tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Ya. Di dunia, ya, dilihat oleh orang itu mati syahid, ya, bisa dihormati orang. Tapi di akhirat kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Hadis Bukhari yang ya, diriwayatkan dari insya Allah Abdurrahman bin Auf. Itu menyatakan, Nabi kemudian menyatakan ya tentang mati syahid itu. Siapakah orang yang mati syahid? Orang yang mati syahid itu dijawab oleh sahabat Nabi yang bertanya, ialah orang yang berjihad di jalan Allah lalu meninggal atau terbunuh dalam peperangan itu. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu sedikit dari umatku yang akan mati syahid. Maka Nabi kemudian menjelaskan ada syahid yang lain. Ya. Syahid yang lain itu disebutkan ya. Yang pertama ya ada yang pertama itu adalah orang yang tenggelam, orang yang keruntuhan sesuatu ya. Yang ketiga kemudian orang yang sakit perut, lalu orang yang hamil meninggal ya. Dan orang yang kena taun. Dan ini oleh para ahli dalam ya, literatur Islam itu disebut dengan syahid akhirat. Mari kita lihat sekarang dalam konteks perang. Yang namanya perang, sekalipun yang dituju adalah seperti ungkapan kita ya, iskariman aumut syahidan, hiduplah ya mulia atau mati syahid ya, mati yang mulia. Iskariman ya, aumut syahidan. Sekalipun begitu, yang namanya perang yang dituju adalah kemenangan. Ya, yang kemenangan yang dituju. Untuk menang tentu juga harus total dalam perang itu. Ya. Kalau kemudian orang maju dalam perang, ya, lalu tidak punya senjata tidak digunakan, menuju ke medan perang, lalu berperang, dan dia tidak mengangkat pedangnya dan sebagainya. Senjatanya tidak dipergunakan, tangannya juga tidak dipergunakan, maka apakah orang yang seperti itu kalau akhirnya terbunuh, itu bisa masuk mati syahid? Ini dipersoalkan kalau yang seperti itu. Karena maknanya sebenarnya dia tidak berperang. Quote and quote bisa disebutkan dia mencari kematian. Analog dengan ini, ya, analog dengan ini. Orang yang kena pandemi ini masuk pada taun tadi itu, ya, lalu tidak ikhtiar, ya, tidak ikhtiar, ya, tidak menggunakan protokol kesehatan, ya, maka mirip kalau kita kiaskan dengan yang seperti saya katakan tadi. Dan orang yang mati dalam konteks yang kita sebutkan tadi hadis Nabi itu disebut dengan syahid akhirat. Tapi apakah kalau kemudian tidak melakukan apa-apa, tidak ada ikhtiar apa-apa, ya? Pada ikhtiar itu diajarkan oleh dunia kesehatan, protokol kesehatan. Maka apakah kalau wafat kemudian juga akan mati dalam arti syahid akhirat? Karena itu sekali lagi kita harus hati-hati betul. Ya. Yang namanya menjaga kesehatan, protokol ini tidak semata-mata untuk diri kita, tapi juga untuk orang yang lain. Ya. Dan kita tidak tahu, ya, apakah kita ini lagi kena, ya, kecuali kalau kita sudah kemudian ada tes, ada rapid test, atau kemudian swab dan lain sebagainya seperti itu.
Karena itu, ketika kita menggunakan masker itu untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Nah, maka inilah bagian ikhtiar kita. Tentu di atas segalanya itu kemudian kita berdoa kepada Allah. Ya. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma adfa'annal wala wal bala wal waba wal fakhsya wal munkar wasuyufal mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amma. Juga kita berdoa, ya, minta kemudian diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi dengan kata lain sekali lagi kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tawakul. Nah, kadang-kadang kita berpikir begini ya. Di dalam surat At-Tolak ya, akhir ayat 2 dan awal ayat 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan pecahkan persoalan yang dihadapi. Carikan jalan oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan membackup, memberikan rezeki, kecukupan dari hal yang tidak pernah diperhitungkan. Faktanya kemudian pasti kita berdoa dan berdoa dan berdoa. Tapi toh sampai sekarang ini juga seperti itu. Apakah ada yang salah dengan takwa kita? Maka dengan ya introspeksi diri, kita perlu menyimpulkan ya ada yang salah, ya, ada yang keliru ya, dalam konteks kita bertakwa kepada Allah. Ya, karena begitu lama cobaan ini dan tidak diangkat-angkat oleh Allah, belum diangkat-angkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa saja kesalahan itu bukan ya karena kebersihan jiwa. Mungkin bersih jiwa kita, tapi lalu kita tidak peduli tentang kemungkaran, kita tidak peduli tentang kemaksiatan. Maka kalau sudah seperti itu, ya, itu jika menjadi bagian terkuncinya doa kita kepada Allah. Maka ini ya perlu kita renungkan dan kita renungkan terkait dengan ini. Ya, sekalipun begitu tetap dan terus berdoa kepada Allah. Ya. Nah, yang juga dikatakan tadi tawakul. Ya. Tawakul itu bukan menyerah sepenuhnya. Ada sahabat datang membawa unta. Ya. Intinya Nabi merintahkan, dia mengatakan, ya saya tawakal kepada Allah. Tidak diikat. Ya, Nabi memerintahkan ikat sesudah itu tawakal. Mananya sekali tawakal itu sudah ikhtiar. Ikhtiar kita itu tentu tidak dalam konteks ya 100% efektif. Tidak. Ya. Masih ada celah-celah tidak efektif. Nah, dalam konteks seperti itulah tawakul kita. Ya. Bertawakal. Sesudah ikhtiar optimal, lalu kita serahkan sudah kepada Allah. Ya. Nah, itu namanya tawakal. Nah, di sini. Inilah garis kita. Ya. Ini juga yang dipegangi oleh Muhammadiyah. Ya. Lalu Muhammadiyah membuat pedoman-pedoman terkait dengan banyak hal, terutama terkait dengan ibadah dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kita bicara soal maqasidus syariah, yang ada 5 itu, ya. Yang pertama memang hifdzuddin. Yang kedua hifdzun nafas. Yang pertama menjaga agama. Yang kedua menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzul aql. Menjaga akal kita. Menjaga ruh kita, kolbun kita, fuad kita, lub kita.
mau digunakan dengan hifdzul akal. Ya. Yang keempat, ya, para ulama menyebut ya, hifdzul nasl. Ya, saya lebih cenderung untuk menyebut hifdzul farj, ya, menjaga kehormatan, menjaga libido kita. Dan baru yang kelima hifdzul mal. Ya. Ini secara umum, ya, secara umum. Dalam konteks yang seperti ini, memang yang paling atas ialah agama. Kalau umat Islam diserang, agama ini kemudian dihancurkan, maka kita berjihad. Walaupun dengan jihad itu kemungkinan kita meninggal. Maknanya kita mengutamakan agama. Dalam konteks globalnya seperti itu. Tapi dalam konteks satuan-satuannya tidak selalu, ya, tidak selalu kemudian yang pertama itu mesti menjadi yang pertama. Ya. Orang yang dirampok kemudian dia melawan lalu dia meninggal, ya. Padahal sekali lagi yang rampok itu mau mengambil hartanya, lalu dia mengorbankan jiwanya yang dirampok tadi itu, maka yang seperti itu juga diajarkan, ya. Artinya dibolehkan untuk yang seperti itu. Ini bagian satuan-satuannya. Sama dengan kita menyebutkan Al-Quran dan As-Sunnah itu, ya, yang pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah. Tapi dalam konteks zakat, ya, zakat fitr kita, zakatul fitri kita tidak menggunakan Al-Quran, tidak menggunakan As-Sunnah, justru menggunakan qiyas. Ya, tidak ada nas yang menyebut bahwa zakat fitr itu, zakatul fitri itu dengan beras. Faradha Rasulullah SAW zakatul fitri so'an min tamrin au so'an min sa'irin. Rasulullah memfardukan zakat fitri itu satu sok, ya, dari tamar atau satu sok, ya, dari gandum. Tidak menyebut min ruzin. Tapi kita menggunakan itu. Maknanya secara global itu ialah Al-Quran lebih dulu, As-Sunnah, ya, baru kemudian ijma, qiyas dan seterusnya. Tapi dalam konteks-konteks tertentu kita bisa menggunakan yang di bawah itu. Tentu ini diperlukan ilmu yang secara khusus. Yang berikutnya, ya, agama ini punya aturan yang bersifat umum. Saya menyebut dengan asy-syariah al-'ammah. Ya. Yang kedua, ada juga aturan-aturan yang khusus yang saya sebut dengan asy-syariah al-khassah. Ya. Ketika situasinya normal, harus diperlakukan asy-syariah al-'ammah. Adalah keliru kalau dalam situasi yang normal, situasi yang umum, lalu diterapkan asy-syariah al-khassah. Dalam situasi yang khusus, harus diterapkan asy-syariah al-khassah. Adalah keliru kalau kemudian menerapkan asy-syariah al-'ammah dalam konteks situasi yang khusus. Dan yang khusus itu bisa individual, bisa dalam arti umum. Orang yang ini tidak diperkenankan masjid itu berlaku khusus bagi orang itu saja. Ya, orang itu saja. Ya. Dan orangnya tertentu sudah. Ya. Diketahui. Padahal relatif tidak, ya, terlalu mengandung bahaya bagi yang lain. Ya. Bau bawang itu tidak mengganggu, terlalu mengganggu, ya, orang yang lain, jamaah yang lain. Tapi toh kemudian Islam mengajarkan supaya tidak ke masjid. Ya. Apalagi kalau kemudian, ya, kondisi itu, ya, bersifat umum lalu tidak diketahui, maka berlaku dalam konteks ini, ya, kita globalkan, ya. Kalau dalam situasi umum kita sebutkan pada prinsipnya orang itu sehat sampai terbukti orang itu sakit.
Tapi dalam konteks khusus seperti sekarang ini harus kita balik itu. Ya. Dalam konteks khusus pada umumnya orang itu sakit. Orang itu bervirus. Ya, sampai kemudian terbukti ya dia bebas dari virus itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, hebatnya Quran ya, di surat Al-Kahfi itu ada episode mengenai Nabi Musa ya, yang ya, dalam sebuah forum ditanya siapa di antara kita ini yang paling dalam ilmunya. Nabi Musa mengatakan ya saya. Lalu quote and quote ditegur oleh Allah, lalu tunjukkan ada hamba Allah yang dalam tafsir sering disebut dengan Nabi Khidir. Sudah tentang itu. Ya. Misalnya melubangi perahu. Perahu itu bukan milik Nabi Khidir, milik orang lain. Dalam konteks umum berlaku asyariah al-ammah, yakni dilarang mencederai barang milik orang lain. Ya, dilarang merusak. Ya. Tapi ternyata itu situasinya khusus. Yang situasi khusus tidak diketahui oleh Nabi Musa. Ya, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kullas safinatin wasfa. Itu yang tahu Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir menerapkan syariah al-khossah pada konteks yang juga al-khossah. Dalam konteks yang kemudian khusus. Ya. Jadi kurang apa Nabi Musa? Ya. Dan ketika episode itu kemudian digambarkan dengan begitu jelas di dalam Al-Quran, itu juga menjadi bagian pelajaran bagi kita semua. Ya. Maka ini harus terus-menerus kita pikirkan. Ya. Nah, dalam hal yang seperti ini, ya, pimpinan pusat Muhammadiyah telah memberikan garis. Dan ini adalah cobaan besar bagi organisasi Muhammadiyah. Betul-betul percobaan besar. Cobaan besar. Ya. Apakah kemudian ya warganya, khususnya para pimpinan-pimpinannya itu punya kedisiplinan organisasi. Yang namanya disiplin organisasi itu yang pertama menyadari organisasi ada struktur. Ranting, ya, mengikuti kebijakan dari cabang mengikuti kebijakan dari yang lebih tinggi yaitu daerah mengikuti kebijakan dari wilayah mengikuti kebijakan dari pimpinan pusat. Mananya kalau pimpinan pusat itu kemudian telah punya kebijakan, maka yang mentaati tidak hanya kemudian pada tingkat wilayah, sampai seterusnya sampai ke bawah. Jadi yang seperti itu. Maka ini adalah disiplin organisasi. Coba bayangkan kalau Muhammadiyah kemudian berpikir, kita ini takut kepada Allah, tidak takut kepada COVID. Tidak perlu protokol kesehatan itu. Tidak hanya Indonesia, tidak hanya orang-orang Indonesia yang akan menyalahkan Muhammadiyah. Tapi juga dunia akan menyalahkan dunia. Karena itu sekali lagi betul-betul cobaan. Ada juga pimpinan daerah yang kemudian saya lihat 1-2 kemudian bahkan ada yang mundur karena kebijakan PP itu. Ya. Saya apresiasi yang mundur itu. Kalau sudah tidak mau mengikuti aturan yang di PP, ya memang secara gentleman mundur. Ya, jadi yang seperti itu. Nah, karena itu sekali lagi seperti itu harus kemudian menjadi kebijakan kita. Situasinya khusus. Ada juga video yang menyebutkan kenapa sholat kemudian harus dijaga jarak dan sebagainya. Itu kan untuk orang yang sakit, yang sudah terbukti sakit itu dijaga jarak. Masalahnya, apakah setiap orang yang mau pergi ke masjid itu swab semua? Tes rapid test semua sehingga kemudian diketahui kan tidak. Ya, karena itu ini juga diatur. Dalam kondisi normal sekali lagi berdempet-dempetan. Dalam kondisi khusus lalu kalau orang sholat itu kemudian menjaga jarak seperti itu.
Tapi yang diutamakan di aturan Muhammad, kebijakan Muhammadiyah itu dalam konteks yang seperti ini kita menghindari kerumunan. Termasuk juga dengan sholat jamaah dan sebagainya, yang kecuali kalau terbatas di rumah, atau musola kita itu adalah musola yang sifatnya keluarga, ya khusus seperti itu. Ya. Nah, sehingga di sini sekali lagi itu bagian yang juga penting untuk kita renungkan terkait dengan ini semuanya. Moga-moga Allah memberi petunjuk pada kita, ya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, ya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Said Ibrahim sebagai selaku pembawa pemateri dan juga sekaligus secara struktural beliau adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang telah memberikan pencerahan dari sisi syariat maupun dari sisi organisatoris. Yang ini tentunya memberikan masukan kepada kita, pencerahan kepada kita, akan tetapi bisa jadi di antara kita masih ada ganjalan, ada hal-hal yang ingin diutarakan, ditanyakan maupun didiskusikan. Kita buka sesi dialog, diskusi, tanya jawab. Ya. Untuk yang pertama ini ya kita ada waktu kurang lebih 25 menit. Monggo dipersilahkan bagi audiens yang ingin bertanya. Tidak ada yang mau bertanya ini? Kalau tidak ada mungkin dari saya dulu nih, Pak. Ya, memang betul sekali bahwa kita merasakan di akar rumput lah, di grassroots ini betapa jajaran pimpinan pun itu masih ada bias lah, sehingga sikapnya bermacam-macam, kadang-kala membingungkan. Nah, terutama arahan-arahan dari jalur hierarki kepemimpinan dari pusat, wilayah, daerah, dan seterusnya. Itu seringkali di grup-grup WA ya ada share-share yang sifatnya kita tidak tahu asal-usul dari mana, kebenarannya bagaimana. Nah, itu seringkali kontra dengan garis kebijakan organisasi. Nah, ini seringkali yang kemudian menimbulkan pro kontra. Ini mohon arahannya ini dari Pak Saad ya, untuk menghindari kebingungan di kalangan umat ini, karena ada informasi-informasi yang mungkin menyelisihi instruksi dari pimpinan, tetapi itu beredar di-share di grup-grup WA yang sifatnya internal di persyarikatan. Itu bagaimana kita menyikapinya? Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, ya, segala sesuatu itu ada ilmunya, ya, ilmunya. Dan beragama itu tidak cukup hanya dengan semangat, ya. Harus dengan ilmu. Dan ilmu tadi ada ilmu yang terkait dengan syariah al-ammah. Ada juga al-ilmu, ada yang terkait, ada ilmu yang terkait dengan syariah al-khos. Saya ambil contoh saja begini ya. Di dalam usul fikih itu ada kajian mengenai am dan taksis. Ada kajian mengenai mutlak dan muqayyad.
ada kajian mengenai yaitu mufassal ya, dan kemudian bayan, ada penjelasan ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, maka ya misalnya begini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai sekalian orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Maka amanu di situ, walaupun ini ya fi'il madhi untuk fa'ilnya di situ adalah amanu, itu adalah kalian semuanya ya, orang-orang yang beriman semuanya. Ya, lalu yang seperti ini dalam kaidah kebahasaan juga mengenai orang-orang perempuan, tidak hanya orang-orang laki-laki. Ya. Tapi dalam konteks ya itu lalu ada taksis, ada pengkhususan, ada pengkhususan bahwa ayat itu tidak berlaku secara umum. Ada taksis, pengkhususan. Ya, orang perempuan yang lagi menstruasi misalnya gitu ya, sebagai contoh. Ya. Itu lalu dikeluarkan dari perintah tadi itu, walaupun nanti harus kemudian menggantinya di bulan sesudah Ramadannya. Nah, demikian pula yang mutlak dan yang muqayyad. Ya, ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Kalau ada mutlak dan muqayyad berlawanan, maka yang digunakan ialah yang muqayyad. Ya. Anas bin Malik ya ditanya, suila Anas bin Malik an qiraatin Nabi sallallahu. Faqala qiraatun Nabi sallallahu madan. Faqala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, seterusnya. Anas bin Malik juga meriwayatkan ya, Sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman hum yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin. Yang hadis pertama tadi riwayat Muslim, yang hadis kedua itu riwayat Bukhari Muslim. Ya. Maka hadis yang pertama tadi Anas ditanya tentang ya bacaan Nabi. Ya, bacaan Nabi. Bacaan Nabi, qiraatun Nabi itu ya, imma dakhilas shalah ya, wa imma kharijas shalah. Bacaan Nabi itu bisa ketika sholat, bisa juga di luar sholat. Maknanya ini mutlak ya, mutlak. Lafadznya lafadz mutlak. Qiraatun Nabi. Ya, maka kalau Anas memberi contoh menyatakan bahwa bacaan Nabi itu panjang. Panjang dalam arti tidak bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tidak begitu, tapi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ya panjang. Nah, itu dimulai dengan basmalah. Ini mutlak. Lalu hadis yang satunya, Sallaitu khalfan Nabi. Ada kata Sallaitu di situ, maka menunjukkan bahwa bacaan Nabi ketika itu, bacaan Abu Bakar, bacaan Umar, Utsman itu adalah dakhilas shalah. Di dalam waktu sholat. Maka Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman memulai dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, sekalipun majelis tarjih pada putusan-putusan terakhirnya itu membolehkan dua-duanya, saya yang belajar tentang usul fikih dan juga dapat tugas ngajar usul fikih di UIN Malang, itu saya gunakan ya kaidah dalam konteks ini, kalau yang mutlak berlawanan dengan yang muqayyad, maka yang muqayyad yang digunakan. Hampir sama dengan ini adalah isbal. Ya. Isbal dalam konteks yang mutlak itu ya dilarang. Bahkan Allah melaknat, Allah kemudian tidak mengajak bicara, itu secara mutlak. Tapi ada kait, ada yang muqayyad, itu dihubungkan dengan kesombongan.
ketika kemudian orang memperpanjang ya celananya ataukah jubahnya itu sampai menyentuh tanah, lalu ada yaitu kesombongan, maka ini disebutkan ada kesombongannya di situ, maka ini yang muqayyad. Maka ketika ada perlawanan muqayyad dan maka yang dimenangkan yang muqayyad tadi. Lagian ya, masa hanya karena ya pakaian kita menyentuh tanah, lalu Allah begitu murkanya pada hambanya itu. Tapi bahwa kemudian orang sombong, ya, baik itu dicingkrangkan maupun kemudian disentuhkan tanah, ya tentu dimurkai Allah. Nah, rupanya ada tradisi di kawasan-kawasan itu, terutama para raja dan sebagainya itu, semakin kemudian pakaiannya itu menyentuh tanah, semakin merasa kebesarannya itu bertambah besar. Jadi ada dimensi kesombongan seperti itu. Maka ini pertentangan antara mutlak dan muqayyad. Nah, yang mengerti ilmu-ilmu yang kayak begini, ini tentu sekali lagi bukan orang-orang awam. Bahkan tidak sekedar orang memahami asyariah al-amah, tapi juga ada asyariah al-khosoh tadi itu. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kemudian sebut saja begini, ya, sebut saja begini. Waktu hari raya Idul Adha kemarin itu, lalu ada seorang pimpinan, ya, mendeklarasikan sholat di lapangan, ya. Lalu dari situ ada satu orang yang meninggal karena kena COVID di situ. Ada yang lain tapi tidak sampai meninggal. Ya. Pertanyaannya, ya, apakah ya, orang yang membuat kerumunan tadi yang kemudian harus bertanggung jawab tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka maknanya kalau nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia telah melakukan pembunuhan. Ya, pembunuhan, ya. Bahkan ketika konteksnya sudah diketahui secara ilmiah seperti ini, maka itu bisa disebut dengan pembunuhan dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Ini yang sering kali kemudian kita melupakan itu. Apalagi di akhir-akhir ini ya, varian mengenai virus yang Delta ini ya, yang Alpha itu tidak menyebarnya tidak sedahsyat yang Delta ini, dan tingkat kematiannya juga kemudian semakin banyak dan seperti itu. Maka sekali lagi kita harus bertambah berhati-hati dalam konteks yang seperti ini. Ya, maka gampangnya begini ya. Begini. Kalau kita kemudian ya tidak sependapat dengan yang dibuat oleh PP, itu boleh di Muhammadiyah, ya boleh. Tapi jangan ngajak orang, ya lakukan sendiri, ya lakukan sendiri, ya. Dan nanti kalau dalil sampean itu lebih bagus, istimbat sampean lebih bagus, maka itu bisa diajukan dalam konteks ini ke majelis tarjih sampai pada tingkat kemudian pimpinan pusat. Itu bisa mengubah. Kok yang fatwa terakhir ya, yang di HPT pun bisa berubah. Tapi ada mekanismenya itu, ada mekanismenya itu. Ya. Maka, apalagi kita berada di yang terdepan, ada di depan ya, menjadi pimpinan. Entah itu pimpinan ranting, pimpinan cabang dan sebagainya itu, ya. Hemat saya ya jangan jadi pimpinan, ya, jadi pimpinan. Karena ini organisasi, ya, organisasi. Dan ya, para ulama yang terhimpun di majelis tarjih pimpinan pusat itu, ya, itu bersifat kolektif. Ya. Mereka itu orang-orang yang ahli tentang itu. Artinya tidak sembarangan. Ya, dalam konteks yang seperti itu. Apalagi kalau kita berpikir secara global. Ya. Haji pun dibatasi, bahkan juga kemudian sangat dibatasi. Perhatikanlah, ya, di Baitullah itu ya, di Baitullah ya. Mungkin kita punya siaran langsung ya, bisa kita saksikan setiap waktu. Ya. Itu ya, juga sepi seperti itu. Ya tentu kita di sini itu menangis merasa seperti itu. Tapi ini ada situasinya khusus. Dan ini bagian dari cobaan itu.
Jadi cobaan ini juga menyangkut dalam konteks keagamaan kita, dalam konteks sosial, ekonomi, ya, kesehatan dan lain sebagainya. Sangat kompleks sekali, sangat kompleks sekali. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini. Memang garisnya ya yang digariskan oleh Allah itu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, seperti itu. Tapi kita masih bisa berusaha terus, masih bisa berusaha. Ya. Dan kita harus ikhtiar terus. Soal hasilnya itu kita serahkan kepada Allah, tawakul kepada Allah. Ya, termasuk vaksinasi itu juga bagian tawakul. Ya. Jadi di situ, ya. Karena itu ini juga dilakukan, ya, dilakukan. Ya. Saya kira ini ya garis yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya, ya. Nah, ini bagian konsekuensi logis dari kita berorganisasi. Ya, dan juga dalam konsekuensi logis kita harus memahami posisi kita itu dalam konteks ilmu agama itu seberapa. Ya, jadi itu juga perlu. Ya. Saya menyadari bahwa ilmu saya sangat terbatas. Ya. Terkait dengan itu, ya pimpinan majelis tarjih yang di pusat itu yang menjadi pembantu pimpinan pusat itu jauh melampaui apa yang saya miliki, ya sedikit ya saya punya sedikit lah ilmu tentang usul fikih, kaidah-kaidah fikih ya, dan sebagainya seperti itu ya, tapi sangat sedikit ya. Karena itu sekali lagi ya kita tegakkan disiplin organisasi. Dan semuanya akan menjadi catatan kita nanti di belakang. Ya. Siapa yang menegakkan prinsip organisasi, ya, disiplin organisasi, dan siapa yang tidak. Dan di atas semuanya, jangan lupa ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Saya kira ini, kalau tidak ada pertanyaan, nggak ada lagi, ya kita tutup. Nasrun minallah wa fatun qarib, Basyiril Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Baik, saya beri kesempatan satu lagi kalau memang ada yang akan ditanyakan buat audiens semuanya. Kalau tidak ada, saya rasa memang sudah cukup gamblang apa yang dijelaskan oleh Kiai Haji Sa'ad Ibrahim pada kesempatan malam hari ini. Maka selaku moderator, saya akhiri sesi acara inti ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada MC. Terima kasih pada Mas Hadi Santoso yang telah memimpin di mana diskusinya ini sangat luar biasa sekali, Ustaz. Terima kasih. Ini sangat bermanfaat sekali untuk kami. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf selaku pembawa acara dan seluruh tim yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.